Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumirni Mata dengan NIM S1S1222032. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus penerapan linked binary tree. Nah, di sini saya akan membahas mengenai Huffman coding tree pada kompresi data. Nah, pendahuluan, jadi Huffman coding tree ini adalah sebuah pohon biner yang digunakan dalam algoritma Huffman untuk kompresi data. Algoritma ini membangun pohon berdasarkan frekuensi karakter dalam suatu teks dan menghasilkan kode biner untuk setiap karakter. Melalui proses ini, kita dapat mengurangi ukuran data yang perlu disimpan atau ditransmisikan. Lanjut, ada linked binary tree. Linked binary tree ini adalah struktur data di mana setiap simbol memiliki dua anak, yaitu kiri dan kanan. Manfaat utama dari linked binary tree adalah penyimpanan dan akses data yang efisien. Struktur data ini menjadi dasar bagi banyak algoritma kompresi dan pengkodean termasuk Huffman coding tree. Lanjut, ada algoritma Huffman. Nah, algoritma Huffman ini dimulai dengan menghitung frekuensi setiap karakter dalam teks. Setelah itu, kita membuat simpul daun untuk setiap karakter dan mengurutkannya berdasarkan frekuensi. Dua simpul dengan frekuensi terendah akan digabungkan menjadi satu simpul baru. Nah, proses ini akan diulang sampai semua simpul digabung menjadi satu pohon. Kode biner kemudian akan diberikan berdasarkan jalur dari akar ke setiap daun dalam pohon. Ini ada aplikasi Huffman coding tree. Di sini dia itu digunakan pada kompresi data, misalnya pada file zip. Dia itu menggunakan algoritma Huffman untuk mengurangi ukuran file. Kemudian ada juga untuk tipe data JPEG. Ini untuk kompresi gambar menggunakan Huffman coding untuk representasi warna. Kemudian ada juga format multimedia lainnya, misalnya video dan audio menggunakan Huffman coding untuk mengurangi ukuran data tanpa mengurangi kualitasnya. Dan contoh. Kita lanjut ke contoh. Misalnya terdapat sebuah teks abrakadabra. Nah, frekuensi karakter dalam teks ini adalah A itu muncul sebanyak 5 kali, kemudian B-nya itu muncul sebanyak 2 kali, R-nya 2 kali, C 1 kali, dan D juga 1 kali. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat simbol untuk setiap karakter. Kemudian kita gabungkan simbol dengan frekuensi terendah. Misalnya C dan D, karena di sini kan yang terendah adalah C dan D, yang frekuensinya adalah 1. Selanjutnya, proses ini dilanjutkan dengan menggabungkan hasilnya dengan simpul lain yang memiliki frekuensi terendah berikutnya, yaitu R, yang frekuensinya itu cuma 2. Nah, kita gabungkan terus simpul-simpul itu sampai terbentuk sebuah pohon lengkap, dan hasil akhirnya adalah kode biner untuk setiap karakter. Nah, ini contoh implementasinya. Kita coba coding.
Nah, jadi ini merupakan contoh codingannya, implementasi dari si Huffman itu. Nah, jadi yang pertama di sini kita mengimport modul ini help key ini yang menyediakan help queue atau priority queue yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola frekuensi karakter secara efisien. Kemudian yang ini untuk mendefinisikan fungsi Huffman encoding yang nantinya akan menerima parameter data, yaitu string yang akan dikompresi menggunakan Huffman coding. Nah, jika si if not data ini, itu maksudnya akan memeriksa apakah datanya kosong. Jika iya, maka akan mengembalikan tuple yang terdiri dari string kosong dan none karena tidak ada yang dikompresi. Selanjutnya ada frekuensi. Ini frekuensi. Ini dia membuat dictionary kosong bernama frekuensi untuk menyimpan frekuensi karakter dalam data. Kemudian yang pengulangan for ini, dia menghitung frekuensi setiap karakter dalam data. Nah, jika karakternya sudah ada dalam frekuensi tadi, maka tambahkan 1 pada nilai yang sesuai. Nah, jika karakternya belum ada, maka akan menambahkan karakter ke frekuensi nilai awalnya 1. Kemudian ada ini, help sama dengan itu dapat lihat di sini ya. Ini dia membuat heap dari frekuensi yang dimana nantinya dia akan mengubah setiap entry dalam frekuensi menjadi sebuah list yang berisi berat frekuensi, kemudian dan list yang berisi karakter dan string kosong untuk memanggil pada Huffman. Kemudian dia memanggil juga HPV ini untuk mengubah list menjadi heap. Selanjutnya ada, nah yang ini dia membangun Huffman tree-nya. Nah, selama panjang si heap-nya itu lebih dari 1, maka akan mengambil 2 elemen dengan berat terendah dari heap LO dan HI. Lanjut, dia di perulangan for yang ini. Nah, yang ini, dia itu akan menambahkan bit 0 dan 1 pada kode Huffman yang dimana untuk semua elemen di LO itu kecuali beratnya akan ditambahkan 0 di awal string kode Huffman. Kemudian untuk semua elemen di HI kecuali beratnya akan ditambahkan 1 di awal string kode Huffman. Oke, lanjut lagi di kode yang ini. Nah, ini akan menggabungkan 2 elemen tadi, yaitu LO dan HI menjadi 1 elemen dengan berat yang merupakan jumlah berat LO dan HI, kemudian memasukkan kembali ke dalam si heap-nya itu. Nah, lanjut yang ini dia itu membuat dictionary Huffman. Di sini karakternya akan diurutkan berdasarkan kode Huffman dan karakter itu sendiri. Dan di baris yang ke-27 ini di sini itu akan memetakan setiap karakter di kode Huffman-nya. Kemudian lanjut ada codingan di baris ini, itu encode data. Ini dia akan mengencode data, yaitu menggantikan setiap karakter dalam data yang tadi itu dengan kode Huffman-nya menggunakan ini dictionary yang tadi, si Huffman dictionary-nya.
Oke, lanjut. Ini return encode data dan update ini maksudnya dia akan mengembalikan data yang telah terencode dan dictionary movement. Nah, selanjutnya di sini ada contoh penggunaan fungsinya. Yang dimana data yang diinput itu adalah string dengan nama datanya itu adalah abracadabra. Kemudian di sini akan dipanggil fungsi Huffman encoding dengan data. Kemudian akan dicetak hasil aslinya, data aslinya, data transkrip terenkripsi, dan untuk dictionary Huffman yang dihasilkan. Kita coba jalankan. Nah, untuk outputnya dapat lihat di sini, yang dimana data aslinya itu adalah abracadabra, dan untuk data transkripsinya itu adalah 011010011 dan seterusnya. Kemudian dihasilkan juga dictionary Huffman-nya yang dimana A itu sama dengan 0 dan R itu sama dengan 10, B sama dengan 110, C 1110, dan D-nya adalah 1111. Nah, lanjut ya. Di sini ada keuntungan dan kelemahan dari si Huffman coding tadi. Yang pertama, untuk keuntungannya itu adalah efisiensi dalam kompresi data dan penyimpanan yang lebih hemat. Kemudian untuk kelemahannya, kode biner bisa saja lebih panjang daripada panjang tetap dan membutuhkan preprocessing untuk menghitung frekuensi karakter. Kesimpulan, jadi si Huffman coding tree ini adalah contoh penerapan linked binary tree yang sangat efektif dalam kompresi data. Algoritma ini digunakan secara luas dalam berbagai format file untuk mengurangi ukuran data yang perlu disimpan atau ditransmisikan. Walaupun memiliki beberapa kelemahan, manfaat efisiensi penyimpanannya sangat signifikan. Nah, mungkin itu saja untuk video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.